Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil proyek kami yang berjudul Rancang Bangun Sistem Penyortiran Kualitas Buah Tomat berbasis IoT dan Computer Vision, di mana kami menggunakan YOLO versi 8 dan menggunakan modul ESP32CAM. Nah, adapun anggota dari kelompok kami itu ada saya sendiri, Albar Badan Manik, lalu ada Alvin Syahri, dan juga Udhafi Ambrosis Siotang. Nah, yang pertama itu kami akan menunjukkan bagaimana prosesnya nanti hingga dashboard yang telah kami buat pertama ini, di mana dashboard monitoring penyortiran tomat otomatis ini menampilkan gambar alat kami secara real time dan buah yang di monitoring, lalu jumlah tomat yang telah disortir, yang mana di tiga kondisi, yaitu matang, tidak matang, dan juga busuk, lalu status alat kami, dan juga riwayat prediksi yang telah dilakukan sebelumnya. Nah, adapun metodologi penelitian yang kami buat, yaitu yang pertama, penelitian kami ini menggunakan metode Research and Development atau R&D. Ini metode yang dipilih karena proyek yang kami bangun ini tidak hanya membutuhkan pengujian konsep saja, tetapi juga pengembangan sistem secara bertahap, mulai dari perancangan hingga implementasi dan evaluasi. Nah, secara garis besar, penelitian kami ini terdiri dari beberapa tahapan, yakni studi literatur, perancangan sistem, lalu pengembangan keras dan perangkat lunak, lalu dilatih model YOLO versi 8-nya, dan diimplementasikan dan diintegrasikan di sistem, lalu diuji dan dilihat hasilnya. Nah, tahap pertama itu ada studi literatur. Ini tahap pertama adalah studi literatur, yang mana kami mengumpulkan referensi yang berkaitan dengan teknologi yang digunakan. Nah, pada tahap ini kami pelajari konsep dasar computer vision dan teknik klasifikasi objek, yang mana arsitektur YOLO versi 8 sebagai model yang digunakan untuk mendeteksi kualitas tomat. Lalu penggunaan perangkat seperti ESP32 DevKit, ESP32CAM, sensor ultrasonik, dan juga Serpo. Nah, konsep IoT kami ini berbasis HTTP atau REST API, dan juga menggunakan dataset buah dari RoboFlow. Nah, tahap ini penting agar sistem yang kami bangun memiliki landasan teori yang jelas dan cepat. Lalu selanjutnya itu perancangan sistem, yang mana kami bagi menjadi 3 bagian, yaitu arsitektur sistem, perangkat keras, dan perangkat lunak. Pada arsitektur sistem, alurnya dirancang mulai dari sensor ultrasonik yang mendeteksi keberadaan tomat di jalur sortir. Lalu ketika tomat terdeteksi, ESP32Dev mengirimkan sinyal ke ESP32CAM. Nah, lalu ESP32CAM ini mengambil gambar dan mengirimkannya ke server flash. Nah, di server, model YOLO V8 ini memproses gambar untuk menentukan kualitas tomat. Nah, hasil klasifikasi ini dikirim kembali ke ESP32Dev sebagai data JSON. Nah, lalu ESP32Dev menggerakkan servo untuk menyortir tomat sesuai kategori kualitas. Nah, alur ini membentuk integrasi penuh untuk menyortir tomat sesuai kategori kualitas. Alat ini juga membentuk integrasi penuh antara sensor, kamera kecerdasan buatan, dan aktuator. Lalu ada perancangan perangkat keras. Nah, tahap ini kami merancang seluruh komponen PC yang meliputi ESP32 DevKit untuk mengatur sensor, servo, dan juga conveyor. Lalu ada sensor ultrasonik SR04 sebagai pendeteksi tomat, lalu ESP32CAM sebagai modul kamera, servo sebagai mekanisme sortir dan rangka mekanik, dan juga conveyor mini. Lalu kami juga menggunakan server lokal atau VPS untuk menjalankan model YOLO V8. Nah, perangkat ini dirancang agar dapat saling terhubung dan bekerja secara otomatis. Nah, untuk pengembangan perangkat lunaknya, kami menggunakan
beberapa program yang kami buat, yaitu program ESP32Dev untuk membaca sensor, mengontrol servo, dan berkomunikasi dengan server. Lalu ada program ESP32Cam untuk mengambil gambar dan mengunggahnya via HTTP. Lalu ada server Flux untuk menampung endpoint prediksi. Lalu model YOLO V8 untuk digunakan sebagai klasifikasi. Dan juga terakhir kami membuat web monitoring untuk menampilkan hasil secara real time. Nah, di sini kami menggunakan dataset RoboFlow yang berisi gambar tomat dengan label matang, setengah matang, dan busuk, yang kemudian diproses untuk diekspor lagi ke dalam format YOLO V8. Nah, di YOLO V8 kami menggunakan Google Colab dengan parameter 50-100 epoch, lalu bit size-nya itu 16-32, lalu ukuran gambarnya disetarakan menjadi 224x224. Proses training ini menghasilkan model terbaik, di mana evaluasi dilakukan menggunakan nilai akurasi, loss, dan confusion matrix untuk memastikan model mampu membedakan kualitas tomat dengan baik. Lalu setelah pelatihan model tadi diimplementasi dan diintegrasikan ke sistem kami, yang mana setelah itu ESP32Dev itu bertugas membaca sensor ultrasonik, melakukan komunikasi HTTP ke server, menerima hasil klasifikasi, lalu menggerakkan servo sesuai kategori, dan juga mengatur conveyor untuk tomat berikutnya. Lalu tahapan metodologi ini, sistem penyortiran tomat berbasis IoT dan komputer vision dapat bekerja secara otomatis, mulai dari pendeteksian, pengambilan gambar, klasifikasi, hingga penyortiran fisik. Proses sudah terintegrasi dengan perangkat lunak, perangkat keras, sampai kecerdasan buatan dan juga web monitoring. Nah, selanjutnya untuk bagian sistem akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Alvin Syari dan Yuda sedang menjalankan sistem kami. Di sini masih alat-alat yang kami gunakan saja, belum ada produknya. Jadi cara kerja sistem kami ini, di sini ada sensor ultrasonik untuk mendetek tomat yang dekat sensor. Kemudian sensor ini mengirim sinyal ke ESP-Cam untuk mengambil potret gambar tomat. Nah, kemudian setelah ESP-Cam mengambil gambar tomat, akan dikirim ke server Flux untuk diklasifikasi. Nah, setelah klasifikasi berhasil, ESP32Dev ini mengambil hasil klasifikasi tersebut dari server untuk menggerakkan servo dan mengarahkan ke tempat sesuai dengan hasil klasifikasinya itu. Nah, di sini kami ada juga motor DC gearbox. Di sini kami gunakan untuk menjalankan mini conveyor yang kami gunakan nanti pada produk. Di sini ada motor drive L298N untuk mengatur kalau sensor ultrasonik tadi mendetek buah tomat, motor gearbox ini akan berhenti dan kemudian ESP-Cam akan mengambil gambar. Nah, di sini akan langsung kami coba. Nah, di sini ada servo juga. Di sini kami akan langsung mengetes. Di sini ada buah tomat yang kami tambahin bercak-bercak sedikit. Di sini akan mendeteksi busuk. Karena kan kalau buah tomat yang busuk itu ada bercak-bercak pada kulit luarnya. Nah, di sini teman saya akan langsung men-trigger sensor ultrasonik tadi. Nah, servo gearbox berhenti dan mengambil gambar. Nah, hasil yang ditampilkan pada web monitor di sini busuk. Confidence itu akurasinya hampir menyentuh 1.
Nah, di sini akan saya ulangin lagi. Tuh. Menghasilkan hasil klasifikasi yang busuk. Nah, di sini kami akan mengetes pada buah tomat yang matang. Di sini sudah ada SP cam-nya. Kemudian di situ sudah ada penggeraknya untuk conveyor mini. Nah, di sini saya akan men-trigger sensor ultrasonic. Nah, berhenti. Servo sudah bergerak tadi dan hasilnya adalah matang. Nah, pada bagian sini juga terdapat jumlah tomat. Di sini akan bertambah jika sesuai dengan klasifikasinya. Di sini ada device status, SPD sedang online. Kemudian ini ada history yang sudah diklasifikasi sebelumnya.